This is the Learner Podcast for the True and Justice. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, ini lanjutan dari perkuliahan kita yang kemarin. Jadi yang kita akan diskusikan itu, karena ini bicara filsafat hukum, berarti semua mazhab dalam filsafat hukum itu akan kita diskusikan. Tetapi bukan persoalan bagaimana kita melakukan memorizing. Karena di tataran program doktor ini, seharusnya yang kita akan fokuskan itu bagaimana menggunakan filsafat tadi sebagai fondasi kita untuk melakukan analisis ya, dalam menemukan kebenaran terhadap objek yang kita teliti. Sehingga itu berlaku juga bukan hanya di dalam konteks penulisan disertasi, tapi juga dalam konteks ketika Anda menulis artikel, menulis jurnal, menulis publikasi-publikasi ilmiah. Dan sesungguhnya sebetulnya filsafat itu membantu kita, satu, untuk mensistematisir gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran-pikiran kita itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, filsafat itu juga dapat membantu kita untuk menemukan the truth ya, sampai ke akar-akarnya. Nah, ini pernah ada satu dialog ya, antara Daisaku Ikeda dengan Arnold Toynbee. Itu membahas sebuah buku karya dari René Descartes. Tahu René Descartes? Ya, René Descartes. René Descartes itu dia adalah filosof rasionalisme. Ya, tokoh rasionalisme yang melakukan kritik terhadap doktrin-doktrin yang berkembang pada saat itu, yang bersumber pada doktrin hukum alam. Nah, di dalam tulisannya itu René Descartes itu menulis pada tahun 1632. Kebetulan dia menyelesaikan disertasinya itu di Universitas Utrecht tahun 1632 itu. Tapi dulu belum ada fakultas hukum, masih fakultas teologi dulu. Nah, dia memang pemikirannya dia itu berhadap-hadapan sama doktrin kebenaran yang bersumber dari hukum alam, atau dia mengacu kepada kitab ini. Nah, inilah perdebatan awal sebetulnya. Jadi doktrin itu digunakan untuk melakukan kontrol terhadap kebebasan berpikir pada masa itu. Nah, ini sebetulnya pada mazhab hukum alam itu banyak sekali terjadi bias yang dianggap oleh para ilmuwan pada masa itu karena dia berupaya untuk melakukan pembongkaran terhadap kebenaran tadi. Nah, yang saya ingat di dalam catatannya Arnold Toynbee, Daisaku waktu dia berdialog, dialognya dia sendiri dibukukan dalam tulisan diterbitkan oleh Cambridge sama Indira, judulnya Choose Life, perjuangkan hidup, bukan memilih hidup gitu kan, tapi perjuangkan hidup gitu kira-kira. Nah, Daisaku Ikeda itu sendiri seorang filosof juga dia. Dia dari pemimpin Buddha Soka Gakkai, dari Buddha Mahayana, beranggotakan lebih dari 10 juta pengikutnya. Itu sampai pada dialog tadi. Apa sesungguhnya konsep yang ditawarkan oleh René Descartes dalam konsep filsafat ini, dalam penemuan kebenaran? Dia di dalam bahasanya filosof Arnold Toynbee. Arnold Toynbee itu seorang filosof sejarah itu dari University of London. Dia bilang sesungguhnya karya yang diterbitkan, yang ditulis oleh René Descartes di dalam bukunya, buku itu berjudul The Method de la Discourse. Nah, di dalam buku itu dia menyinggung konsep yang dia sangat terkenal itu, cogito ergo sum. Jadi aku berpikir, maka aku ada. Nah, di dalam konsep ini,
sebetulnya dalam pandangannya Arnold Toynbee, René Descartes itu sebetulnya sedang meletakkan, ya, memberikan fondasi yang kuat di dalam cara penemuan kebenaran itu. Makanya dia katakan karya itu adalah kesadaran metodik yang paling radikal dalam menemukan kebenaran. Itu bahasanya Arnold Toynbee menyebut. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita belajar filsafat, itu seharusnya itu didasarkan pada kesadaran metodik. Bukan karena kita berandai-andai, bukan karena kita melakukan imajinasi-imajinasi, bukan karena kita berpikir bahwa sesuatu itu sudah sebagaimana apa adanya gitu. Misalnya seperti dalam konsep empirism itu. Dia melihat sebetulnya kita tidak perlu berfilsafat menggunakan asumsi-asumsi nilai-nilai. Karena kebenaran itu bersumber dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, kita rasa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini juga terjadi ketika AI itu bisa memberikan jawaban atas semua persoalan yang ingin diketahui. Lalu dengan sederhana kelompok-kelompok sains itu mengatakan filsafat itu sudah mati. Sebetulnya yang dipotret itu adalah filsafat itu bukan tugasnya memotret physical things, tapi ada nilai, ada value yang melekat di dalamnya. Itu yang tidak terpotret kalau kita menggunakan AI atau kalau kita menggunakan physical things dari indera. Itu sebabnya saya berulang-ulang katakan, di dalam pengembangan keilmuan, ya, khusus untuk filsafat ilmu itu, ada dua mainstream besar di dalam pencarian kebenaran. Ketika Anda menulis disertasi semua, itu apakah Anda menggunakan pendekatan pengetahuan a priori atau pengetahuan posteriori? Kalau pengetahuan a priori, itu instrumen yang digunakan itu adalah pendekatan koherensif. Dia melihat kekoherensian antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Sementara kalau penggunaan indera, ya, posteriori itu menggunakan apa yang dia sebut dengan sense. Apa yang kita lihat itulah kebenaran. Ya, seperti misalnya hakim. Ya, ini kan di sini ada Pak Hakim. Ketika kita melihat peristiwa dan ditransformasikan ke dalam persidangan, itu kan menjadi fakta hukum. Hakim sebetulnya tidak cukup hanya melihat apa yang dia lihat di dalam, tetapi harus juga menginterpretasikan. Ya, itulah dalam konteks penemuan. Untuk menemukan hukum itu diperlukan interpretasi, kata Ronald Dworkin. Itu menyampaikan kepada seluruh hakim di dunia. Dia katakan, tidak cukup hanya apa yang kita lihat. Lalu kita membuat putusan berdasarkan fakta-fakta yang muncul itu saja. Tetapi diperlukan makanya ada bukan hanya rasionalitas, bukan hanya ada nurani. Tetapi kalau kita menggunakan rasio, itu kita hanya cukup mencocokkan apa yang tertera di dalam norma dengan fakta yang ada dan muncul di dalam persidangan. Tapi kalau kita menggunakan nurani saja, maka itu cenderung kita menggunakan pendekatan yang sifatnya subjektif. Itu diperingatkan oleh Joseph Rush itu di dalam bukunya The Authority of Law itu. Nah, kalau kita menggunakan rasio saja, maka cenderung putusan kita itu bersifat rigid dia. Karena hanya melihat pada norma-norma itu. Ini yang sifatnya statik dan tertutup. Padahal positivisme itu sekarang sudah bergerak dari yang statik dan tertutup tadi, ya, menuju yang lebih reflektif terhadap persoalan-persoalan moral, persoalan nilai. Kemudian perkembangan yang terjadi dan merespon perkembangan yang terjadi di dalam
kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya maupun digital tadi. Ini sudah bergerak itu, sehingga diperlukan pendekatan positivis yang lebih dinamis tadi, yang lebih responsif, lebih transformatif di dalam merespon perubahan itu. Nah, kembali saya katakan, kalau misalnya hakim, ini yang disampaikan oleh para ahli. Dia katakan, kalau hakim itu hanya menggunakan 2 instrumen pikiran, rasionalitas, dan nurani, maka tadi saya katakan, hasilnya bisa diametris dia. Kalau dia menggunakan nurani, dia bisa menggunakan pendekatan yang subjektif. Nah, ini yang dilarang oleh Joseph Ras. Kenapa? Joseph Ras itu mengeksklud moralitas subjektif hakim itu terhadap case yang dia. Harusnya menurut Ras, hakim itu harus mengacu kepada apa yang diberlakukan sebagai undang-undang atau aturan tadi. Karena itulah kesepakatan yang dibuat. Tetapi ini sebetulnya sangat eksklusif dia. Memang dia terkenal, Joseph Ras ini, sebagai tokoh eksklusif positivism. Berbeda dengan gurunya yang bernama Herbert Hart itu. Kalau Hart itu, dia terkenal sebagai tokoh inklusif positivism. Dia mengakomodir dan memberikan ruang moral di dalam menginterpretasi di dalam pengkonstruksian norma, bukan penginterpretasian, pengkonstruksian norma. Itu kalau saya mengatakan itu konstruksi sama interpret, itu berbeda. Kalau saya konstruksi, itu berarti saya membentuk hukum itu. Itu fungsi reforming sebetulnya. Kalau misalnya nilai-nilai moral itu digunakan di dalam proses pengkonstruksian sehingga menjadi rule of recognition yang diakui oleh komunitas atau masyarakat, maka itu dapat dibenarkan. Nah, tapi kalau ketika sudah jatuh pada post factum, ketika undang-undang itu sudah berlaku, lalu dihadapkan kita pada kasus, satu kasus untuk ditangani, itu hakim tidak boleh menggunakan subjektivitas moralnya. Dia harus mengacu pada apa yang diputuskan oleh masyarakat, dalam hal ini otoritas yang berwenang, yaitu eksekutif maupun legislatif tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menghindari rigiditas? Kalau kita hanya menggunakan rasionalitas di dalam menemukan kebenaran, ini kan sebetulnya karya yang akan Anda siapkan, disertasi itu sama seperti amar putusannya hakim ini sebetulnya. Hakim itu dalam konteks yang lebih teknis, case per case. Tapi Anda itu mengkonstruksikan gagasan keilmuan. Tapi prinsipnya sama, pencarian kebenaran. Nah, kalau kita mencari kebenaran, maka yang harus Anda lakukan itu tidak cukup hanya rasionalitas. Tetapi diperlukan adanya nuans, nurani tadi. Nurani apa? Yang kita maksud itu nurani kebaikan. Saya kalau lihat itu philosophical foundations dalam legal research yang dulu kita diskusikan di Indonesian PhD Councils. Itu kata kunci di dalam fondasi filosofis itu adalah persoalan apa dasar kita untuk mengembangkan riset itu. Harus ada tujuan yang jelas, ada aksiologisnya yang jelas, yaitu nilai-nilai yang menyelamatkan kehidupan bersama. Makanya dia di dalam buku Philosophical Foundations of Legal Research itu tentang commons itu ukurannya itu adalah kebaikan sebanyak mungkin orang, kebaikan bagi banyak orang. Nah, begitu juga ketika saudara-saudara melakukan penelitian untuk penulisan disertasi, maka yang harus Anda lakukan adalah menguji kembali apakah tulisan-tulisan yang Anda buat ini akan membawa kebaikan bagi banyak orang, bukan hanya bagi Anda sekedar mendapatkan gelar, tetapi memberikan impact terhadap values-nya, impact terhadap praktek yang harus dilakukan, dan memberikan impact kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Itulah tujuan disertasi
Itu sebabnya kita rumuskan. Anda baru dapat dikatakan memenuhi syarat untuk menulis sebuah disertasi itu apabila satu, Anda bisa melakukan pembaharuan norma. Ya, jadi disertasi itu juga harus ditujukan ada minimum requirements untuk mendapatkan start atau memenuhi persyaratan sebuah karya ilmiah. You have to create new ideas in reforming the norms, normative reforms. Kedua, Anda juga harus bisa menawarkan misalnya gagasan-gagasan konseptual, menawarkan pembaharuan konseptual. Jadi itu ada tadi satu, disertasi itu harus bisa bertujuan untuk memperbaharui norma. Kedua, pembaharuan konseptual. Ketiga itu pembaharuan prosedural. Ya, prosedur apa yang akan Anda perbaiki. Yang keempat, output. Dan tentu yang kelima itu yang tidak kalah, pembaharuan keilmuan tadi. Jadi itu 5 hal tadi itu. Sebagai indikator, apakah tulisan saya ini sudah layak atau tidak. Kalau belum, berarti Anda harus cari. Nah, untuk bisa memenuhi tujuan-tujuan substantif seperti tadi, itu Anda memerlukan filsafat. Tidak cukup hanya sekedar mengcopy paste. Tidak cukup hanya sekedar melakukan pemenuhan sel-sel di dalam disertasi Anda. Sel itu sub-sub bagian itu. Tetapi you have to construct the landscape of science development tadi, of normative reform, of conceptual reform. Jadi kita harus memikirkan landscape-nya untuk membangun apa yang saya sebut tadi, fondasi normatif bagi pembaharuan keilmuan, fondasi normatif juga bagi pembaharuan norma-norma atau aturan, fondasi normatif bagi peraturan prosedural tadi. Dan Anda memerlukan filosofi, epistemologi, and method in law tadi. Kalau tidak, bagaimana cara kita melakukan pembaharuan? Anda tidak tahu apa yang harus dilengkapi dan apa yang tidak harus dilengkapi. Kalau tidak mengerti, kita berada di tataran mana kita. Nah, filsafat itu membantu Anda untuk mensistematisir, untuk memberikan nilai atau value di dalam gagasan-gagasan yang Anda tulis dalam disertasi Anda. Itu poin pertama. Jadi kembali ke apa yang saya sebut tadi, pentingnya arti pentingnya filsafat tadi di dalam menggali, menemukan kebenaran tadi. Makanya kalau kembali kepada pandangannya Arnold Toynbee, itu dia bilang kebenaran itu harus ditemukan. Makanya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh René Descartes itu sampai bisa melakukan verifikasi dalam dirinya sendiri. Makanya dia bilang itu adalah contoh subjek yang berpikir atas dirinya sendiri. Aku berpikir maka aku ada. Artinya kebenaran itu tidak di-create oleh sesuatu yang sifatnya non-objektif dan reality tadi. Misalnya ada kebenaran politik, contoh ijazah misalnya kan. Ini kebenaran mana yang akan kita gunakan? Apakah kebenaran yang di-create oleh polisi? Ataukah kebenaran yang harusnya dibuktikan di persidangan tadi? Makanya hakim itu juga terikat oleh kewajiban untuk membuka kebenaran. Dia harus membuktikan scientific, berdasarkan scientific evidence. Bukan, tadi itu memang sudah banyak pendapat itu. Bukan otoritas yang menyatakan itu benar atau tidak. Itu beda kalau dengan hukum. Kalau hukum itu menurut John Austin, itu yang mengkonstruksikan hukum itu harus otoritas yang berkuasa. Pengemban otoritas. Kalau kita lihat itu dalam sejarahnya, itu makanya saya katakan tadi, ini kita masih berada di dalam tataran filsafat hukum alam sebetulnya.
Jadi mazhab hukum alam ini memang di dalam transformasinya itu banyak mengalami tantangan. Terutama ketika era Renaissance itu mulai muncul. Pada masa sebelumnya, itu hukum alam itu sangat powerful. Karena digunakan untuk membuat putusan. Apa kriteria hukum alam? Dia mengacu bahwa seluruh putusan-putusan, seluruh norma-norma itu hanya benar apabila bersumber dari kata-kata Tuhan. Bagaimana cara mengetahui kata Tuhan? Kata Tuhan itu ada di dalam kitab-kitab suci. Nah, jadi memang pada waktu itu, ya, Aquinas, salah seorang tokoh di Vatikan itu, mengatakan bahwa pada dasarnya itu, ini cara dia mengkonstruksi. Tuhan itu memiliki kebaikan. Dia mencintai kebenaran, mencintai keindahan, mencintai kejujuran, mencintai segalanya yang baik lah. Oleh karenanya, setiap manusia di semesta ini, di dunia ini, karena dia merupakan ciptaan Tuhan, maka wajib hukumnya dia harus mengikuti kata-kata Tuhan. Bagaimana caranya? Mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di mana kita tahu kata-kata Tuhan? Ada di dalam Bible. Nah, ini yang menjadi persoalan pada masa itu. Akhirnya semua orang-orang yang bisa membuat putusan terhadap kasus-kasus yang muncul di masyarakat, itu hanya mereka yang dekat dengan Vatikan. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang berkuasa di gereja-gereja di seluruh Eropa. Karena apa? Di dalam catatannya Carla Hess, seorang sejarawan hukum dari Princeton University, dia menulis karya berjudul Intellectual Property in Renaissance Era. Itu hak atas kekayaan, hak produk intelektual itu tidak diakui pada masa Renaissance. Tidak ada. Bahkan hak atas properti Anda itu tidak ada. Semua itu milik raja. Karena konstruksinya itu pada masa mazhab hukum alam itu. Hukum itu dibangun karena ada korelasi, hubungan konstruksi yang dibuat antara hubungan Tuhan dengan raja. Di dalam masa itu dikatakan bahwa raja itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Nah, kalau raja wakil Tuhan di muka bumi, maka semua semesta yang diciptakan ini kan itu ciptaan Tuhan. Siapa pemiliknya? Tuhan. Siapa penguasanya? Ya wakil Tuhan. Ya kan? Logis memang kedengar. Memang karena dulu belum ada gagasan untuk berpikir tentang kesadaran individual. Hak-hak fundamental itu belum ada. Semuanya itu kita masih ingat ya, masih segar dalam ingatan kita itu. Ketika manusia itu hidup dalam belas kasihan alam itu. Karena semuanya ada. Ya, kita ambil dari hutan, kita ambil dari alam lah. Mau makan apa saja itu kita bisa langsung, karena penduduk juga terbatas waktu itu. Nah, tetapi dikatakan bahwa pada masa itu seluruh semesta ini, itu seluruhnya milik Tuhan. Dan pengelolanya adalah raja tadi. Sehingga korelasi Tuhan dan raja itu melahirkan kekuasaan otoritatif, absolut, yang menjadi fondasi bagi monarki absolut pada masa itu. Sehingga kalau kita mendengar ada konsep King do no wrong, pernah dengar itu? King do no wrong. King tidak dapat berbuat kesalahan. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, itu benar. Karena itu kehendak Tuhan. Bahkan ketika, ini kan ada film, tapi memang ini apakah benar atau kan itu ilustrasi di Inggris. Ada pada masa kerajaan di Inggris itu, ada raja itu sedang berjalan-jalan ke desa-desa. Lalu dia melihat ada pasangan remaja sama putri. Itu mempersiapkan perkawinan. Karena dia cantik putrinya itu, rajanya itu menunjuk putri itu untuk datang ke istana. Di situ dia diperawani. Karena itu adalah kata Tuhan, kata raja itu. Sehingga diberi tanpa ada reserve, tanpa ada perlawanan. Jadi
jiwa-jiwa manusia itu pun milik raja. Ya, itu dia, itu gambarannya pada masa. Itulah akhirnya itu terjadilah pemberontakan itu karena penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ya, iya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh ya, habis ini ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pemaparan tadi Joseph Ros ini sepertinya sama pendapatnya tentang dengan Al-Ahad. Hart ya, karena itu muridnya itu. Hart itu Lionel itu HLH. HLA Hart namanya. Nah, jadi berarti Itu Heber, ya. jauh sekali dia dengan yang El Fuller itu. Iya, betul. Sangat jauh sekali perbedaan. Iya. Apakah yang tadi saya mau tanyakan ini Lon Fuller. ini Joseph Ras. apakah satu pendapat dia dengan Al-Ahad itu, Pak? Iya. Makanya tadi saya sudah katakan HLA Hart itu Herbert namanya, Herbert Leonel Adolphus Hart. Itu guru besar dia di Oxford itu. Nah, dia itu mempunyai konstruksi tadi saya sudah sampaikan. Dia masuk dalam kategori tokoh inclusive positivism. Jadi positivism ini banyak. Itu sebabnya saya tidak sepakat dengan saya memahami ya waktu pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan hukum itu mati di meja positivisme. Saya memahami konteks karena dia mengacu kepada era tahun 1832 ini. Bukan yang sekarang. Kalau sesungguhnya kalau dia memahami transformasi positivism itu sudah masuk pada 5 generasi. Bukan generasi pertama. Kalau 1832 itu zamannya Austin. Dia mengkonstruksi itu tentang positivism. Austin itu pada tahun 1832 menerbitkan buku berjudul The Province of Jurisprudence Determined. Di dalam buku itu, dia mensistematisir pendapat gurunya dia yang bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini juga orang Oxford dulu. Jeremy Bentham lah yang melakukan pengkonstruksian positivism itu. Karena dia mengkritik revolusi Prancis di dalam tulisannya Nonsense of Appenstils. Dia katakan bahwa revolusi Prancis ini sebetulnya gagal melakukan penataan, hanya melakukan perubahan transformasi kekuasaan. Ya, memang keberhasilan revolusi Prancis itu adalah membangun kesadaran revolusi tadi untuk menciptakan tatanan kekuasaan baru yang dikuasai oleh kerakyatan. Sehingga berbentuk Republik Prancis. Jadi pada tanggal 14 Juli tahun 1789, itu revolusi Prancis itu mengganti kekuasaan. 4 tahun kemudian, setelah dipenggal kepalanya Louis tahun 1793, itu berubah seluruh tatanan kekuasaan di Eropa itu. Dari kerajaan, monarki itu menjadi parlementer. Untuk menunjukkan kekuasaan baru. Nah, tapi pada waktu terjadinya revolusi itu, memang keberhasilan revolusi itu adalah melahirkan deklarasi hak asasi manusia dan sipil. Itu benar, tak diragukan. Kesalahannya itu adalah karena pada waktu itu tidak diikuti langsung deklarasi itu sama komponen isi operasional bagaimana menata negara baru itu tidak ada. Sehingga itu yang dikritik. Kritiknya Hart itu harusnya deklarasi itu ditransformasikan dan dijelenterehkan itu ke dalam konstitusi. Untuk menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Nah, pada awal revolusi Prancis itu semua terjadi anarki.
anarki di Prancis itu. Bahkan ada seorang sastrawan itu menggambarkan tentang apa yang dia sebut dengan anarkisme itu telah mengakibatkan kekacauan yang masif. Dia ilustrasikan gajah yang ada di kebun binatang pun disembelih untuk dimakan. Tidak ada aturan. Karena memang tidak ada apa-apa yang bisa itu tatanannya rusak. Nah, setelah dia mengkonstruksikan, menawarkan, Jeremy Bentham itu pertama kali membicarakan bahwa seluruh gagasan-gagasan yang berkaitan tentang proteksi atau perlindungan terhadap kerakyatan ke masyarakat luas, itu harus diatur di dalam konstitusi. Itulah yang menjadi cikal bakal. Itu sebetulnya inspirasi dari Du Kontrak Sosial itu. Sekitar tahun 1500-an yang digagas oleh Jean-Jacques Rousseau itu. Ya. Jadi ini sebetulnya alurnya, kesadaran itu. Kesadaran yang lebih tertib, bukan hanya kesadaran rasional tadi. Ya. Kalau kesadaran rasional itu sudah dimulai sejak tahun 1465. Dari dibakarnya kan penentangan saintifik yang dilakukan oleh Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus itu menentang konsep dari Vatikan yang mengatakan kalau di dalam maaf ini saya tidak bermaksud bicara agama, tapi di dalam sejarahnya dia katakan Bible itu memposisikan manusia itu sebagai pusat semesta. Jadi bumi ini adalah pusat semesta. Bumi dikelilingi oleh planet-planet yang lain. Itu katanya itu. Karena untuk menghormati kemuliaan manusia itu. Sebab paus itu ada di bumi kan. Jadi ini ilustrasinya. Tetapi tahun 1465, pendapat itu dikritik. Ya. Dia dengan menawarkan bukti yang lebih akurat melalui penelitian. Itu sudah dilakukan oleh Nicolaus Copernicus tahun 1465. Nah, di dalam tulisannya dia itu, dia mengatakan bahwa tidak benar bumi itu sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet-planet. Tetapi kitalah bumi ini yang berputar bersama planet lain mengelilingi matahari. Nah, pendapat itu dianggap itu sangat berbahaya dalam konteks otoritas tadi. Karena akan mengakibatkan guncangan terhadap tatanan keagamaan dan akhirnya dia dihukum dengan cara dibakar sampai mati. Dibakar hidup-hidup. Hanya karena berpendapat berbeda dulu. Kira-kira Roy Suryo yang berbeda pendapat sama. Tapi ini kan dia hanya membuktikan ini kan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa otoritas itu harus melakukan hal yang sama seperti terhadap Galileo gitu ya. Tapi artinya kalau dia sampai dihukum kan berarti kembali kepada kebebasan berpikir dan berpendapat. Dia tidak menuduh, dia hanya menyampaikan fakta bahwa ini bermasalah gitu. Nanti kita lihat bagaimana hakim membuktikan. Ini ada hakim. Tapi inilah dialog kita ya, Adinda. Dialog. Tidak bermasalah. Hanya disitulah tugas berat hakim itu untuk menemukan the truth of the truth tadi itu. Ini kembali ke konteks tadi. Kalau misalnya saya katakan rasionalisme itu telah melakukan kritik, ya, rasionalisme itu melakukan kritik terhadap kebenaran doktrinal tadi. Itu karena diawali dengan kesadaran rasional. Tapi kalau revolusi Prancis itu sudah dimulai dengan kesadaran hukum. Bahwa dia memiliki hak. Nah ini yang menarik ini. Kita masih bicara di dalam. Nanti setelah selesai makan siang kita bicara mazhab positivis. Sekarang ini mazhab hukum alam dulu. Masih.
Sampai nanti pas jam 11 malam kita bicara tentang transformasi filsafat dalam digital. Critical legal studies. Iya, iya. Ini masih baru pemanasan. Nanti kalau yang sudah panas boleh masuk dalam kolam. Iya, iya. Siap, siap. Saya masih jawab sedikit. Saya selesaikan jawaban saya ini. Jadi, saya tadi katakan, kesadaran hukum itu harus ditransformasikan. Norma-norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat itu harus ditransformasikan ke dalam konstitusi atau aturan-aturan. Itu kata Jeremy Bentham. Nah, disitulah cikal bakalnya. Waktu dia katakan apa syarat-syarat dari peraturan yang memiliki validitas. Dia menawarkan bahwa syarat seluruh aturan yang berlaku itu harus membawa kebahagiaan bagi, itulah cikal bakal utilitarian tadi. Yang ditransformasikan ke dalam norma. Nah, waktu dia mengkonstruksikan norma itu sebetulnya dia berpikir tentang bagaimana mensistematisir seluruh gagasan-gagasan pengaturan itu ada di dalam produk peraturan perundang-undangan. Bagaimana caranya? Nah, muridnya pada saat itu muridnya Jeremy Bentham bernama John Austin. Itu memvisualisasikan dan mensistematisir pandangan-pandangan gurunya tadi. Dengan mengatakan bahwa kita harus bisa menguji hukum yang berlaku itu. Ukuran validitas hukum itu, kalau tadi yang disebut oleh Jeremy Bentham itu kan substansinya. Isi dari aturan itu harus membawa kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarianism. Itu yang ada di dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya model produk hukum yang merupakan pembadanan dari ajaran utilitarianism tadi. Sebesar-besar kemakmuran. Nah, kembali ke konteks yang saya katakan. Apa yang dikatakan oleh John Austin di dalam buku ketika dia mengawali pemvisualisasian tentang positivism sistematik itu dari 3 pertanyaan. Austin bertanya, apa itu hakikat hukum? Kedua, siapa yang membuat hukum itu? Supaya dia menjadi hukum yang berlaku sah. Siapa yang seharusnya membuat? Apakah semua orang? Ya, kalau misalnya ada orang lain yang membuat aturan sendiri, yang tidak sesuai dengan aturan, berarti dia bukan masuk dalam kategorinya Austin itu. Ketiga, ya, mengapa kita taat pada hukum? Nah, itu 3 pertanyaan substantif di dalam tulisannya Austin itu membuka ruang diskurs yang membicarakan apa isi hukum itu. Jadi hakikat hukum itu, kalau dalam konsepnya Austin itu adalah perintah. Hanya perintah saja. Dia memerintahkan orang untuk melakukan ini atau itu. Dan melarang orang untuk melakukan ini atau itu. Hanya itu. Dan perintah itu harus diikuti oleh sanksi. Sehingga orang itu dikatakan orang taat pada hukum, kata Austin itu, karena takut pada sanksi. Padahal memang sanksi itu harus dilekatkan di dalam setiap norma untuk menjamin keefektivitasan keberlakuan dari norma tadi. Kemudian siapa yang membuat hukum? Otoritas yang berwenang. Nah, dalam konteks kenegaraan kita, otoritas yang berwenang itu adalah pemerintah dan legislatif. Tetapi ada juga, ya, selain pemerintah itu kan fungsi reformingnya, sedangkan fungsi finder itu adalah hakim. Karena dia penemu. Disitulah Austin mengatakan, negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada hakim untuk menemukan hukum dalam rangka membadankan aturan-aturan supaya bisa lebih dinamis. Ya, hukum ini kan statik dia kalau diikuti hanya. Makanya penginterpretasiannya harus melalui hakim. Itu sebabnya tadi saya katakan,
hakim itu mengemban tugas yang amat fundamental, menemukan hukum yang akan menjadi hukum bagi orang-orang yang akan dia putuskan. Bayangkan itu. Dari kata-katanya dan pikirannya itu akan mengkonstruksikan ini batas kamu punya hak, ini batas kamu punya, dan ini kewajiban kamu. Itu setara dengan Tuhan itu. Ya bisa dia mengkonstruksikan kekuasaannya itu untuk mengatur kehidupan orang. Makanya hakim itu pertama kali itu memang harus fondasinya itu adalah fondasi kebaikan dalam dirinya itu. Kebaikan yang membadankan nilai-nilai ilahiyah itu di dalam pemikiran dan konstruksi putusannya. Tapi bagaimana caranya tadi? Tadi saya katakan tidak cukup hakim merasa selesai tugasnya ketika hanya mengkonstruksikan norma dan diaplikasikan ke dalam fakta. Itu tidak cukup. Karena tadi nanti akan melahirkan rigiditas. Tapi kalau kita hanya menggunakan nurani saja, kan banyak orang mengatakan harus juga nurani. Itu membuat hakim menjadi subjektif. Itu yang dilarang oleh Joseph Ras tadi. Kalau hakim dibiarkan memiliki subjektivitas moral, maka akan dapat berimplikasi terhadap instabilitas norma. Itu kata Ras. Lalu bagaimana cara menggunakan ini? Ini pertanyaan yang muncul kemarin waktu saya menyampaikan materi untuk dosen-dosen di Universitas Islam Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk membuat putusan yang terbaik itu? Nah, yang harus dilakukan itu harus menggunakan inner wisdom. Melengkapinya dengan inner wisdom. Kebijaksanaan yang bisa mengintegrasikan dua instrumen tadi. Instrumen pikiran, rasionalitas, dan instrumen nurani. Lalu bagaimana caranya? Karena inner wisdom itu harus menangkap value yang melekat di dalam putusannya itu. Ini memang ujiannya ini berat, sangat fundamental. Di dalam tulisannya seorang filosof juga, dia legal philosopher, namanya Profesor Anthony Hall, ketua Departemen Filsafat dan Teori Hukumnya Universitas Utrecht. Itu satu-satunya mata kuliah yang dijadikan departemen di sana itu. Hanya mata kuliah filsafat dan teori hukum itu. Jadi Philosophy and Legal Theory Department. Nah, chairman-nya itu Profesor Anthony Hall. Pernah dia mengajar juga di UNRAM itu. Waktu saya masih bolak-balik, dia mengatakan begini. Hakim itu seharusnya tidak mempunyai kepentingan apapun. Satu-satunya kepentingannya dia adalah kualitas putusannya. Kualitas putusannya yang berkeadilan tadi. Hanya itu menurut untuk bisa menciptakan putusan yang berkeadilan itu, maka tidak cukup hanya menggunakan rasio. Karena itu hanya akan melahirkan putusan yang rigid. Tidak cukup hanya menggunakan nurani. Karena itu hanya melahirkan subjektivitas. Tapi harus dilengkapi bagaimana menggunakan rasio nurani itu dengan cara yang bersandar pada inner wisdom-nya itu. Ada kearifan yang bukan instrumen akal dan bukan hati, tapi kearifan tadi. Inilah kata kuncinya itu. Tapi apa ukurannya? Ya, ukurannya bagi kita itu ukurannya itu adalah yang terbaik bagi semua dan tak terbantahkan. Bagaimana cara mengkonstruksikannya? Ini kita bicara tentang sebetulnya ini sudah mulai beralih ke Lon Fuller ini. Ya. Tadi saya katakan hakim itu tidak mungkin membuat putusan hanya mengacu pada norma saja, katanya si Ronald Dworkin. Karena kalau kita hanya menggunakan norma saja, itu dua. Ya, misalnya saya ambil contoh, ini ada masalah. Tapi ketika saya atasi, kata hakim,
saya tidak memiliki aturan. Jadi ada 3-4 aturan di sini yang saya gunakan. Tapi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa aturan ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah itu. Lalu bagaimana cara kita mengatasi? Kata Ronald Dworkin. Tidak mungkin hakim itu mengatakan, saya tidak mau selesaikan masalah ini. Karena tidak ada aturan. Sebab dia terikat dengan ius choria novit principles, azas itu. Dia harus memutuskan. Maka untuk menyelesaikan masalah itu, Ronald Dworkin itu menawarkan agar naik ke tataran apa? Ke tataran prinsip. Jadi prinsip itu yang harus digunakan untuk sehingga dalam konteks teori, menurut Ronald Dworkin, prinsip itu berfungsi ada 2. 1, prinsip itu berfungsi untuk menginterpretasikan norma yang tidak jelas tadi. Kedua, prinsip itu berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, ini dia. Jadi luar biasa anunya itu, teknis sekali ini. Terus pertanyaannya sekarang. Kalau misalnya kita temukan 2, 3, 4 prinsip. Begitu juga ketika saudara-saudara semua menemukan 2, 3, 4 prinsip yang akan Anda gunakan di dalam mengadres tulisan-tulisan Anda. Tidak semuanya Anda harus tumpuk ke dalam Anda harus analisis gradasi prinsip tadi. Itu cara berpikir hukum. Prinsip mana yang lebih tinggi di antara prinsip-prinsip yang Anda kumpulkan tadi? Ya. Kalau misalnya prinsip kemanusiaan berhadapan sama prinsip utilitarian misalnya. Maka yang harus Anda gunakan untuk membuat putusan adalah prinsip yang memiliki nilai lebih tinggi. Yaitu kemanusiaan. Itulah yang dikatakan oleh Ronald Dworkin sebagai trump card. Trump card. Trump itu artinya kemenangan. Bukan Donald Trump ya. Ini jadi ore. Ya. Trump card itu adalah kartu kemenangan. Artinya ada hakim itu harus memilih setelah menganalisis prinsip-prinsip yang ada tadi. Mana yang terbaik, itulah yang akan digunakan untuk membuat putusan. Karena di dalam tulisannya Ronald Dworkin, itu di dalam bukunya Law's Empire, Imperium Hukum itu, dan Taking Right Seriously, dia katakan berulang-ulang bahwa hakim itu hanya boleh membuat putusan apabila dia telah menemukan dan meyakini hanya ada satu jawaban yang benar, bukan 2 atau 3. Hakim tidak boleh membuatkan alternatif-alternatif itu. Itu beda sama lawyer. Lawyer dia kasih alternatif sama mahasiswa tergantung berapa kontraknya. Tapi hakim tidak boleh. Hakim itu hanya boleh membuat putusan yang paling benar. Makanya itu terkenal dengan ajaran doktrinnya Dworkin itu namanya doktrin the only one answers doctrine. Hanya ada satu jawaban yang benar. Hanya ada satu jawaban yang benar. Itu yang harus diperjuangkan oleh hakim di dalam mengkonstruksi kebenaran tadi. Maka itulah the true vigilant itu. Jamhur itu, penemu-penemu hukum itu. Karena dia hanya menawarkan satu jawaban yang benar itu untuk menjamin adanya kepastian hukum. Nah, disinilah Ronald Dworkin itu mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam putusan tadi, ke dalam norma tadi. Memang harus diintegrasikan moralitas itu. Jadi ada ruang. Makanya dia di sini masuk dalam konteks post-Hartian namanya. Grup post-Hartian, generasi ketiga. Kalau saya menyebut itu generasi ketiga dalam positivisme. Bukan generasi pertama seperti yang dikritik oleh Roque Gerung ya, pada tahun 1832 tadi. Memang kalau sekarang ada hakim yang mempraktekkan hanya mengacu kepada norma tadi semata, maka dia berarti sebetulnya setelah hanya mempraktekkan apa yang dikatakan John Austin pada tahun 1832. Ketinggalan. Oleh karena itu hakim itu harus menggunakan nuraninya sama
inner wisdom-nya tadi. Dan menjadikan ya norma-norma itu lebih reflektif, responsif dan transformatif terhadap nilai-nilai, moralitas dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, baik di bidang sosial, budaya dan informasi dan teknologi seperti sekarang ini di era digital ini. Itu anunya. Jadi di mana posisinya Lon Fuller? Lon Fuller itu masuk generasi keempat. Dialah yang dikenal sebagai the bridger itu, yang menjembatani penjembatan antara moralitas dan positivis itu. Itu Lon Fuller itu. Saya detail membaca dia punya itu. Oh, dia menjembatani. Sehingga di dalam tulisannya itu dia menawarkan dua pendekatan. Untuk mengukur validitas hukum, itu harus ada dua tahapan yang harus dicek. Satu, ada kewajiban, moral kewajiban namanya. Substantif, moral kewajiban itu adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Misalnya ketika Anda melihat orang itu mau tenggelam. Bagi orang yang bermoral, dia punya kepekaan untuk segera, walaupun dia gagal misalnya menyelamatkan, tapi dia punya kepedulian gitu. Kita harus selamatkan orang yang berada dalam kesulitan gitu. Itu bukan karena aturan, tapi karena ada kewajiban moral untuk melakukan hal itu. Ketika Anda melihat kebohongan, maka Anda harus berseru, jangan berbohong. Bukan membiarkan, apalagi memvalidasi kebohongan. Ya. Kalau ini kan langsung terkonstruksi dia padahal sudah jelas-jelas misalnya seperti Anwar Usman itu berbohong dan diputuskan, tapi tetap diikuti. Cuma kalau kita bersuara lagi kayak kita Roy Suryo ini. Tapi ini saya sampaikan, ini gagasan yang disampaikan oleh Ronald Dworkin dan Lon Fuller tadi. Moral kewajiban itu adalah ketika Anda menemukan ada orang, Anda harus berseru, mencegah kebohongan, mencegah kerusakan, mencegah penyimpangan itu. Itu yang dia maksud tadi. Nah, ketika itu terjadi, maka aturan yang dikonstruksi itu tidak boleh memuat norma-norma atau aturan-aturan yang menyimpangi aturan-aturan lainnya. Seperti kita mengacu kepada konstitusi. Sehingga aturan yang kita buat di tataran undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Itu maknanya. Hakim juga yang membuat putusan tidak boleh keluar dari rules tadi. Tapi ini saya kembali kepada konteks tadi. Lon Fuller itu menawarkan dua moralitas. Satu moralitas kewajiban, dua moralitas formal. Moralitas formal itu proses atau prosedur yang harus dilalui atau tata cara yang harus diperhatikan di dalam mengkonstruksi hukum yang memiliki validitas tadi. Itu dia. Ini sebetulnya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Hart. Kalau Hart itu kan dia melihat pada satu, ada primary norms. Dan kedua secondary norms. Secondary norms itu yang mengacu pada rule of recognition tadi. Pengakuan itu melalui proses. Secondary itu sebetulnya membadankan primary norms itu ke dalam proses konstruksi aturannya itu. Dan itu harus benar. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyimpang dari aturan main itu. Itu harus mengacu kepada value yang ada di atasnya. Nah, primary norms dalam bahasanya Hart itu adalah nilai-nilai yang mengatur sikap dan tindakan, cara berpikir, bersikap dan bertindakan seseorang. Itu itu. Berpikir, bersikap dan bertindak. Itu muatan di dalam primary norms. Misalnya jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menganiaya. Itu adalah nilai-nilai moralitas. Keharusan-keharusan yang harus diperhatikan. Sehingga ketika dibadankan menjadi barang siapa yang
menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak akan dihukum sekian tahun. Itu dalam tataran analitik. Nah, bagaimana caranya? Prosesnya itu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui otoritas yang berwenang. Itu jadi mudah kita memahami hukum kalau begitu. Ketika ada penyimpangan, oh ini Anda melakukan kesalahan ini. Kita bisa kenapa mudah? Karena kita memahami esensi di dalam pengembangan hukum teoretik itu. Kita diajarkan oleh guru-guru kita. Oh ini caranya, ini caranya. Ya, seperti Jabhek itu pernah juga saya ngobrol sama dia waktu di Edinburgh ini. Pertemuan saya sama dia, waktu itu dia membicarakan tentang potensi DNA hukum itu. Itu terkait dengan DNA hukum itu, nilai-nilai yang menjadi dasar di dalam pembentukan atau pengkonstruksian hukum itu. Misalnya nilai utilitarian, nilai komunalisme, atau nilai individualisme dan seterusnya. Wah, ternyata ini sudah azan ini. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.